Sekolah Menengah Garuda Cendekia, itulah kami, insan yang bertakwa, berjiwa kebangsaan Indonesia, bersatu dalam semangat menuntut ilmu, tanamkan budaya luhur, jujur dan disiplin. Ayo maju Garuda Cendekia, ayo maju Garuda Cendekia. Kepakan sayapmu dan terbanglah tinggi. Ayo maju Garuda Cendekia, ayo maju Garuda Cendekia. Kepakan sayapmu dan terbanglah tinggi. Sekolah Menengah Garuda Cendekia, itulah kami. Kita langsung ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Indra Cahya Uno yang akan memaparkan tentang dunia entrepreneur. Kepada Pak Indra, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Pagi. Ini cuma satu aja moderatornya. Yang lain mana nih? Anak-anak. Pagi. Pokoknya slogan itu pagi. Oke, teman-teman semua, makasih ya udah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan bersilaturahmi. Yang paling penting bersilaturahmi. Nah, di sini siapa yang belum pernah ketemu saya? Angkat tangan. Ada nggak yang belum pernah ketemu? Kayaknya di Zoom yang lalu udah pernah ketemu ya. Di sini ada nggak yang kenal dengan Kak Sion? Ada nggak? Angkat tangan. Kak Sion tuh sekarang udah, dia apa ya? Angkatannya udah lulus 2019, tahun lalu. Kak Sion itu adalah putra saya yang di Garuda Cendekia. Nah, ia sekarang kuliah di BINUS Inter. Nah, tahu nggak apa yang dia lakukan sekarang? Kan di rumah terus nih. Di rumah terus. Akhirnya karena di rumah terus, kemarin liburan panjang, dan belum mulai kuliah, kuliahnya baru minggu depan, dia buka Momi Resep Kaula. Itu kafe. Kafe di rumahnya. Rumah saya juga. Tahu nggak di mana itu? Di Jalan Bangka 6. Nah, kalau misalnya kalau dari Bangkaraya itu pasti lewat rumah saya untuk masuk ke Garuda Cendekia yang lewat pintu, bukan pintu Tarakanita ya, pintu kupu-kupu. Nah, sekarang saya mau tanya nih sebelum saya mulai. Tapi nulis ya, nulis di chat. Bisa kan nulis di chat? Semangat. Nadine, Bisa. semangat. Ayo Nadine, semangat. Mindara juga semangat. Tapi ada dua Nadine nih. Nadine Nur Alisha sama Nadine Alivia. Dua-duanya udah semangat. Yang satu lagi betul-betulin rambut, yang satu lagi gini. Bener nggak? Tadi ya? Oke. Nah, saya mau tanya nih. Ini kan ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, kelas 12, ada nggak? Masih ada nggak? Nggak ada Pak Indra. Beda Ada room, ya, 10. beda room, 10-11. Oh, beda. Oke, kalau gitu
Makasih Mas, dikasih tahu. Ketik 3 jawaban. Ketik 3 jawaban ini. Pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya adalah untuk setelah kuliah, ya, untuk setelah kuliah, saya berasumsi semuanya di sini akan kuliah. Untuk setelah kuliah, jawab dari 3 jawaban ini. Kebayang nggak mau ngapain? Jawabannya adalah 1, kebayang, 2, samar-samar, 3, tidak kebayang. Nah, coba jangan 1, 2, 3 ya. Tulis kebayang, samar-samar, atau tidak kebayang. Setelah kuliah nih, setelah kuliah. Yuk, silakan, saya tunggu. Di chat ya, di chat. Semua yang di sini, silakan jawab pertanyaannya. Setelah kuliah, kebayang nggak mau ngapain? 1, kebayang. 2, samar-samar. 3, enggak kebayang. Coba, saya tunggu. Samar-samar. Makasih, Damar. Camelia, tidak kebayang. Oke, thank you. Samar-samar. Terbayang. Riana, Darinka. Terus samar-samar. Terus samar-samar. Ada yang bilang kebayang, baru 2 yang bilang kebayang. Terus baru 1 yang bilang yang tidak kebayang. Terima kasih Winnie. Thank you. Oke. Wow. Wow, Safwana, kebayang. Oke. Nah, buat yang kebayang, buat yang nulis kebayang, coba mic-nya dibuka, terus sebutkan kebayangnya apa. Tadi ada 2 orang, ada 3 orang ya. Kalau yang samar-samar dan tidak kebayang, nanti ada pertanyaan berikutnya. Ya, yang jawab kebayang siapa? Silakan mic-nya dibuka. Terus siapa tuh? 1 Rinjani, Faraz Muhammad. Faraz Muhammad. Ya Pak, Coba mic. Apa kebayangnya apa? jadi ini pelatih sepak bola Pak. Pelatih Sepak bola. di mana? Indonesia atau di luar Indonesia? Di timnas Pak. Cakep, tim nasional. Kalau sekarang tim futsal bukan? Kenapa Pak? Sekarang main bolanya di mana kalau sekarang? Di klub Nggak di futsal doang sih Pak. ya. Oke, thank you. Ya, 1 lagi. Coba 1 lagi siapa tuh? 1 lagi yang bilang terbayang saya panggil ya. Saya panggil. Safwana tadi Pak, Safwana. Oh, Kapuas ya? Kapuas siapa? Riana, Radinka. Coba buka mic-nya. Buka mic-nya. Terus sampaikan. Terbayangnya apa? Habis itu baru Safwana ya. Halo. Mana? Mana? 1 Rinjani. Sorry, bukan. Tadi udah. 1 Kapuas. Riana Radinka. Silakan buka mic-nya. Halo. Oh, nggak bisa di-unmute. Tolong dong, moderator atau host. Siapa?
Coba Winnie tolong. Masih belum bisa di-unmute ya? Bentar. Oke, aku yang unmute deh. Oke, sebentar. Kok tadi ini bisa unmute ya, Faras? Oh, bentar. Kok Faras bisa unmute sih? Lucu. Faras tadi di-unmute sama co-host, Pak. Oh, Mas bisa ini nggak? Unmute Riana nggak? Iya, sebentar Pak, saya lagi nyari di partisipan nih. Ini Oh, namanya, gitu. iya, nggak ada tapi di Riana di Kapuas. Masa? Ini saya Kapuas. kalau gitu Sapuana dulu deh. Ya, Safwana dulu, Safwana. Sapuana duluan. Tambora. Ini ada tadi Riana. Oh iya, ada nih Pak. Yang di-unmute. Kebayangnya sebenarnya langsung kerja sih, Pak. Habis kuliah. Kerjanya sebagai apa? Di bidang financial gitu. Financial. Jadi sekarang IPS, betul? Enggak. Belum ya? Atau Belum. IPA? IPA. Oke, IPA. Kalau financialnya nanti mau jadi apa? Pemilik atau profesionalnya? Profesionalnya sih. Oke. Yang ngitung keuangannya atau yang lainnya, bagian lainnya? Yang direktur keuangannya atau jadi direktur utama? Kira-kira gitu. Keuangannya, Pak. Keuangan, oke. Siap. Makasih ya, Riana. Iya, Pak. Oke. Sekarang tolong di-unmute Sapona. Bisa nggak? Tambora. Oke, Tambora. Bisa dibantu? Udah tuh Pak tadi, Safwana Pak. Itu Sapona. Oke. Kalau Riana, sorry tadi. Saya panggilnya Riana. Riana belum nggak ketemu ya? Ketemu ada Pak. Oke. Tolong di-unmute. Sama satu lagi terakhir tadi Muhammad siapa? Pangkas. Halo, Inka. Suara saya kedengeran? Oh iya, ya Iya. udah itu Riana itu Pak. Pak Indra, udah. Oke. Silakan Satu. Riana, Inka, silakan. Inka. Selamat pagi Pak, saya Inka. Jadi saya sudah bercita-cita jadi psikolog. Nah, tapi saya pengen lebih ke psikologi anak sih Pak. Jadi saya udah kebayang mau jadi psikolog anak gitu. Oke. Kalau anak berarti nanti akan istilahnya praktek sendiri atau kerja di tempat kerja dengan misalnya institusi gitu, bukan? Atau sekolah? Atau punya tempat praktek sendiri? Kok ke-mute lagi? Maaf ya, Inka. Ya, kok bisa ya? Tunggu, bentar. Maaf, Inka. Iya, nggak apa-apa Pak. Iya, mungkin untuk experience saya terjun di institusi dulu untuk tahu orang-orang tuh kayak apa, cara kerjanya gimana. Mungkin dari senior di tempat kerja saya nanti, saya bisa lihat dulu. Misalnya saya nanti mau bangun
eh, tempat konsultasi sendiri, jadi saya tahu harus ngapain gitu sih Pak. Saya nyari-nyari pengalaman dulu gitu. Oke, thank you. Alex. Putaran terakhir dari Musi, Muhammad Fayaz. Tolong di-unmute. Repot ya. Repot moderatornya. Udah ya. Oke, jadi ya, nama saya Fayaz. Hah? Saya kuliah mau langsung kerja dulu di bidang finance, lebih tempatnya investment banking atau jadi konsultan gitu. Udah kebayang belum? Nama perusahaannya udah kebayang belum? Biasanya kalau investment banking itu ngomongnya udah kebayang. Di mana? JP Morgan. Wih, cakep. JP Morgan. Oke, itu perusahaan nasional kelas dunia, dan di Indonesia lulusannya sangat berharga dan dicari-cari. Oke, thank you guys udah sharing. Nah, kenapa? Thank you Fayaz ya udah sharing. Nah, jadi teman-teman yang lain, don't worry, masih ada waktu untuk teman-teman bisa mulai. Yang tadi mayoritas jawabnya samar-samar ya. Ada 1-2 yang belum kebayang. Tetapi untuk kelas 10 dan kelas 11 itu sangat wajar untuk seperti itu. Saya dulu juga waktu kelas 10 ya juga begitu. Ya, beda dengan Sean. Sean anak saya, dia dari kecil dia karena suka basket, dia udah tahu mau apa walaupun nggak dikerjain juga ya. Jadi waktu itu dia senang basket, mau main basket terus-terusan, akhirnya dia beralih ke musik, sekarang jadi musikus gitu. Tapi kuliahnya marketing di BINUS Inter. Nah, dan kemarin bulan Juli dia memulai suatu usaha, yaitu usaha rumah kopi, ya kedai kopi di Jalan Bangka 6. Nah, nanti kalau mau mampir atau kangen sama Garuda Cendekia gitu ya, kalau nggak bisa masuk sekolah itu karena ruang atau daerah sekolahnya karena masih ditutup, dikunci gitu, bisa datang ke Jalan Bangka 6. Ya, cobain Momi Resep Kaula. Itu tempat kakak kalian, Kak Sean, dia udah buka bersama Kak Milo. Kak Milo juga, makasih Winnie. Oh ya, Winnie di sini adalah yang bantu saya sehari-hari untuk mengatur semua jadwal saya dan keperluan-keperluan administratif saya. Jadi Mbak Winnie ini sarjana komunikasi dari Universitas Mercu Buana. Ya, jadi terima kasih Winnie udah bantuin. Nah, saya akan share sedikit slides untuk kalian semua kebayang bahwa kalau belum kelihatan samar-samar gitu ya, ini bisa menjadi salah satu pilihan. Ya, bisa jadi salah satu pilihan karena menurut saya bahwa kelas 10, kelas 11 belum tahu itu it's fine. Dulu waktu saya kelas 10 gitu, orang tua sih bilangnya, ayo jadi pilot, ayo jadi dokter, ayo jadi insinyur gitu ya. Nah, ini kayaknya bukan saya gitu ya waktu itu. Dicobain gitu. Jadi insinyur udah dicobain. Jadi dokter nggak jadi dokter, tapi menikah dengan dokter. Istri saya dokter. Ya, namanya Dokter Lia. Dan kalau pilot cobain juga gitu. Tapi ya kayaknya saya lebih senang ketemu sama orang-orang dan bicara sama banyak-banyak orang. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Nah, ini slides ini
hanya untuk men-trigger teman-teman berpikir ya. Men-trigger untuk berpikir bahwa untuk mencapai atau kebayang itu minimal sekali harus tahu kenapa kita melakukannya. Maka itu tadi saya tanya, yang kebayang itu biasanya mereka udah ada arahan atau terinspirasi oleh seseorang. Ya, kalau saya cerita mengenai karir saya kayaknya agak boring gitu, itu terus kepanjangan. Jadi saya share screen aja ya. Oke. Nah, nah, bisa kelihatan nggak? Bisa. Karena di mute semua, moderatornya harus ngomong nih. Ya, bisa Pak, jelas. Ya, Bisa jelas. sekarang, terima kasih moderator. Harus Siap, moderator. Pak. Kalau nggak nanti saya ngomong sendiri aja nih. Nah, ya, jadi oke. Slide saya adalah menjadi wirausaha sukses dan mandiri. Tapi teman-teman jangan salah sangka, wirausaha di sini bahasa Inggrisnya adalah entrepreneur. Tetapi yang saya ingin sampaikan itu wirausaha ada dua sisi. Ya, dua sisi. Entrepreneur itu ada dua sisi. Satu sisi pola pikir, entrepreneurial mindset, ya, atau pola pikir wirausaha. Dan yang kedua adalah profesi wirausaha atau entrepreneur. Ya, jadi wirausaha ini adalah bahasa Indonesia yang sekarang lebih banyak dipakai, yang sama dengan wira swasta atau pengusaha. Atau ada yang bilangnya pebisnis gitu ya. Nah, wirausaha ini yang sama. Nah, menjadi wirausaha sukses dan mandiri itu adalah selalu tujuan. Baik itu mindset, pola pikir, atau kunci juga. Nah, teman-teman, bukan sebagai profesi. Ya, di awal ini sebenarnya panjang nih presentasinya. Tetapi karena cuma punya waktu tinggal lagi, kira-kira, hanya batasi ya. Nah, pertama sekali, ada nggak yang bisa jawab nih? Berapa banyak penduduk Indonesia yang menganggur? Coba, ada yang bisa jawab? Kalau mau jawab di chat aja ya, karena bisa unmute atau ngangguk-ngangguk aja deh, ngangguk-ngangguk aja deh. Nanti saya lihat ngangguk-ngangguk atau geleng-geleng. Kalau chat kan susah, lama ya. Nah, angkanya persen. Nah, ini bentar nih. Mas moderator, suaranya masih bocor. Oke, dah. 5% penduduk Indonesia menganggur. Tapi pertama saya mau tanya, tahu nggak berapa jumlah penduduk Indonesia? Penduduk Indonesia itu adalah negara keempat terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Amerika Serikat nomor 3. Dengan jumlah penduduk 330 juta. Indonesia berapa? 270 juta. Ya. Tapi kalau 5% dari itu 270 juta dikatakan menganggur, kayaknya agak-agak nggak fair deh. Kenapa nggak fair? Masa bayi dibilang menganggur karena dia nggak kerja? Kan bayi itu adalah populasi. Masa kakek atau nenek kita yang sudah lebih dari usia 65 disebut sebagai menganggur juga? Memang mereka udah waktunya untuk istirahat ya. Nah, ini 5% dari penduduk Indonesia usia produktif. Nah, usia produktif berapa? Sekali lagi teman-teman, ini adalah data tahun 2020 bulan Februari. Sebelum kita masuk
ke pandemi ini. Ya, nah ini dia nih potretnya. Usia produktif itu usia 15 sampai 64 tahun. Ya, 15 sampai 64 tahun. Terus ada yang nanya, loh, kalau saya masuk SMA kan saya 16, 17, apakah saya kalau nggak bekerja itu dihitung sebagai pengangguran? Tidak. Ini adalah orang usia 15 sampai 64 yang tidak sedang bersekolah ya atau kuliah. Nah, angkanya kita lihat ya. Wow, angkanya signifikan banget nih. Ya, bisa nggak di? Oh, ya bisa. Angkanya signifikan banget. Angkanya berapa nih? 138 juta. Sayangnya yang bekerja itu hanya 131 juta. Artinya ada selisih ya, ada selisih sama dengan 7 juta, hampir 7 juta orang. Ya, jadi kita lihat bahwa di Indonesia ada 7 juta orang bulan Februari tahun 2020 menganggur. Menganggur apa? Tidak bekerja dan tidak punya penghasilan. Kebayang nggak? Kalau misalnya yang tidak punya penghasilan ini adalah kepala keluarga, ya berarti kalau satu keluarga itu ada 4 orang, 7 juta orang ini berarti yang tidak punya penghasilan berapa? 7 kali 4 sama dengan 28 juta orang tidak punya penghasilan. Sedikit atau banyak? Betul, banyak. Banyak atau banyak banget? Banyak bingits. Ya, banyak. Ini dia nih, lihat nih, angkanya adalah sekian. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Jangan-jangan Indonesia ini kedudukannya adalah yang terkecil di negara Asia Tenggara. Sebentar. Nah, ini saya mati. Indonesia kira-kira urutan berapa nih? Yang paling atas atau yang paling bawah? Ya, udah kebaca ya. Indonesia di negara Asia Tenggara itu adalah yang terbanyak penganggurannya ya dibanding dengan yang lainnya. Oke, nah terus ada yang mengatakan, hey tunggu dulu, mungkin aja mereka yang menganggur ini yang tidak punya pendidikan tinggi atau tidak berpendidikan. Coba kita lihat. Ya, pengangguran terbanyak itu ternyata bersekolah. Ya, bersekolah, udah itu mereka adalah lulusan yang terbanyak adalah lulusan, iya betul, lulusan seperti kalian. Ya, seperti kalian, mereka adalah lulusan SMK. Ya, SMK. Nah, kita lihat bahwa SMK yang terbanyak nih. Ya. Terus diikuti dengan SMA. Kemudian D3, kemudian baru sarjana. Nah, kalau dibedah, lihat nih angkanya. Indonesia kira-kira dibanding negara tetangga, pemudanya usia 17 sampai 24 tahun, itu kira-kira yang mana? Yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Yang bawah, Kak. Gitu ya. Nah, ini masih kelihatan kan? Masih Pak Indra. Masih jelas. Nggak delay, aman. Kita masih punya berapa menit lagi nih? Sekitar 5 menit. Oke. Teman-teman, lihat nih. Pemuda itu usia 17 sampai 24 tahun. Dan Indonesia udah yang paling tinggi. Dari tahun 2010 sekalipun ya, lihat sebelah kiri.
itu Indonesia setiap tahunnya memproduksi ya pemuda yang menganggur usia 17 sampai 24. Kalian mungkin belum sampai 17 kali ya. Yang kelas 10, yang kelas 11 mungkin udah 17. Ini angkanya sudah 1 juta. Dan Indonesia jauh di atas negara tetangga. Ya, kita hampir 16%. Yang berikutnya itu adalah 11%. Wow, jauh banget. Berarti Indonesia jangan bicara bonus demografi deh di 2030. Bonus demografi itu apa ya? Jumlah orang usia produktif dibanding dengan usia non produktif itu angkanya tertinggi. Jadi Indonesia kayaknya jangan ngomong bonus demografi, tapi bisa jadi menjadi bencana demografi. Nah, tadi kan saya berasumsi teman-teman, adik-adik, anak-anak semua itu kalau kuliah ya, semuanya pergi kuliah. Tetapi apakah gelar sarjana itu adalah jaminan kerja? Coba geleng-geleng pala, jaminan kerja atau iya, jaminan kerja? No or yes? Nah, kalau ibu bapak pasti tahu, mama papa pasti tahu. Kita lihat nih. Angka berikutnya menunjukkan dari tahun 2015 Indonesia setiap tahunnya itu angka pengangguran yang tidak bekerja dan tidak bisa mencari kerja yang bertitel sarjana dan diploma itu rata-rata di atas 800.000 orang. Tahun ini di bulan Februari itu sekitar 860.000 ya, 680.000 orang. Nah, pertanyaan saya. Nih, 860 ya, 860.000. 680.000. Kalau misalnya teman-teman sekarang ini katakanlah selesai dari atau lulus sekarang, berarti misalnya mau cari kerja. Tadi ada yang mau di industri keuangan, ya, atau mau kuliah, gitu, atau mau kerja dulu di tempat lain. Itu kalau mau cari kerja, antriannya, masuk antrian nih, di depannya ada 860.000 orang yang ngantri. Kira-kira kalau ngantri 860.000 itu sebentar atau lama? Lama banget. Nah, artinya kalian harus benar-benar tahu kalau mau kuliah itu, ya, kalau mau kuliah harus tahu persis bahwa bukan jaminan dapat kerja. Lantas gimana? Kalau problem kayak gini, gimana kita mengatasinya? Ada dong. Ya, ada banget solusi mengatasi pengangguran, khususnya pengangguran muda, adalah mulai dari sekarang di tingkat SMA, ya, di tingkat SMA itu ada 4 tahapan berpikir yang teman-teman harus punya di benaknya, ya, di kepalanya, di pikirannya harus punya. Pertama, tahapan berpikir pertama harus ada yang namanya pelatihan, ya, pelatihan dan pendampingan wirausaha. Kenapa begitu? Karena selama ini kita belajar ilmu-ilmu yang menunjang usaha. Contoh, matematik, contoh, geografi, contoh, sejarah, bahasa, keterampilan, dan lain-lain. Itu untuk menunjang usaha. Tetapi kita nggak pernah dirangkum dan diintegrasikan di dalam kepala kita bahwa itu
satu waktu akan menjadi mata pencaharian kita. Ya, jadi kalau dilatih dan didampingi usahanya, kemudian kita bisa dorong untuk teman-teman memulai usaha. Wah, kalau mulai usaha nggak punya modal, nggak punya ide, nggak punya jejaring, dan seterusnya. Itu ya yang diajarkan di dalam pelatihan dan pendampingan usaha. Kita nggak perlu buat produk sendiri. Produk orang lain boleh kita jualkan sebagai istilahnya sekarang dropshipping ya, atau reseller. Jadi biasanya kita jualan hal-hal yang kita sukain ya. Kalau bukan hobi kita, interest kita ya, passion or our interest. Nah, kalau sudah punya usaha atau didorong punya usaha, mereka disebut sudah punya penghasilan. Dan kalau punya penghasilan berapapun itu yang bersangkutan disebut terhindar dari kategori yang 7 juta menganggur itu. Ya, dan itu artinya pikirannya adalah telah menciptakan satu lapangan kerja untuk siapa? Untuk diri sendiri. Ya, satu lapangan kerja untuk diri sendiri. Artinya apa? Yang bersangkutan kita, teman-teman, anak-anak itu terbebas dari yang namanya pengangguran. Kita bukan menjadi bagian dari statistik yang menganggur, tetapi telah menciptakan satu lapangan kerja. Nah, itulah yang kita sebut sebagai wirausaha atau businessman. Ya, inilah yang kita sebut atau entrepreneur. Dan entrepreneur itu ada cabangnya juga. Ada entrepreneur commercial, ada social entrepreneur. Nanti kita bahas itu nanti ditanya jawab ya. Nah, tetapi nggak cukup sampai sana. Harus yang kita sebut tadi pelatihan dan pendampingannya seperti apa? Seperti ini, lihat nih, ya, pelatihan dan pendampingannya harus melewati yang namanya kurikulum tertentu. Ya, kalau di gerakan sosial 7 tahap OKOC Prima atau 7 top, singkatannya 7 top, itu kita ada semua ini ya, kurikulumnya. Kurikulumnya ada semua ini. Mulai dari pendaftaran, mulai dari pelatihan dan pendampingan. Habis itu setelah pendampingan apa? Perizinan, kemudian diberikan akses terhadap pasar, kemudian pembukuannya dibetulkan supaya bisa dapat akses terhadap permodalan. Ya, nah ini yang dibutuhkan karena apa? Ini ibaratnya nih, ibaratnya kalau telah dilatih dan didampingi, bisa buka usaha, katakanlah dia punya satu toko kayak Sean gitu ya. Dia punya satu gerai makanan dan kedai kopi. Kemudian kalau dilatih dan didampingi usahanya, diberikan pelatihan keuangan, terus dimentori, dan diberikan coaching, itu sedikit demi sedikit bisa menyisihkan hasil usahanya agar satu waktu bisa bertambah nih menjadi 2 gerai atau 2 gerobak. Ya, nah waktu saat sudah punya 2 gerobak atau 2 gerai atau 2 toko, itu udah hampir tidak mungkin mengerjakannya sendirian. Pasti ada kebutuhan untuk punya karyawan. Dan di titik inilah yang kita sebut yang bersangkutan menciptakan satu lapangan kerja untuk orang lain selain untuk dirinya sendiri. Kemudian bertambah terus menjadi 3, 5, 10, 20, dan seterusnya. Akhirnya menjadi besar dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi yang namanya pengangguran. Kalau mengurangi pengangguran artinya apa? Mengurangi angka kemiskinan di
Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lihat nih, ini adalah sebuah why atau sebuah dasar pemikiran kenapa seseorang itu tergerak untuk menjadi wirausaha atau entrepreneur. Dia harus tahu, biasanya entrepreneur itu bukan hanya bergerak karena dia pengen uang saja, tetapi dia ingin memberikan dampak positif. Contohnya adalah menciptakan lapangan kerja. Karena apa? Di Indonesia banyak banget yang menganggur, banyak banget. Dan ada prinsip 4As yang selalu disampaikan bahwa, dan ini berlaku bukan nanti, mulai dari sekarang prinsipnya adalah senantiasa kerja keras. Ya, tapi saya udah kerja keras dari sebelum COVID juga udah kerja keras. Ya, kalau gitu sekarang kerja lebih keras lagi, lebih cerdas. Ya, jadi nggak cukup. Kenapa? Karena kita ada dalam situasi yang tidak mudah bagi banyak orang. Ya, lebih dari separuh orang Indonesia mengatakan bahwa di masa pandemi ini penghasilannya berkurang. Ya, kenapa disebut 4As? Karena semuanya berakhiran dengan huruf AS. Ya, jadi yang terpenting adalah kerja lebih ikhlas. Kenapa? Kita cuma bisa berikhtiar, yang tentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya cukupkan sampai sini, tetapi gini, tentunya ada pertanyaan yang sudah terbayang sekarang dan bisa ditanyakan. Ada juga pertanyaan yang belum kebayang. Nah, begitu kebayang, saya mau ngajak kita dialog, diskusi. Gimana caranya? Saya ngajak semua anak-anak, nggak usah sungkan. Yang penting kita bersilaturahmi. Bersilaturahmi kemana? Kalau anak-anak sekarang ini disuruh WA, males. Ya nggak? Bener nggak? Nggak modal dah. Nah, ini nomor WA saya. Nah, ini tinggal di screenshot aja. Tapi saya mau tanya nih, angkat tangan yuk. Siapa yang udah tahu atau follow Instagram saya? Angkat tangan. Wih, nggak ada lu. Ya udah, mau nggak follow saya? Mau atau tidak? Mau, tapi lemas ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Ada nggak yang mau di fallback oleh saya? Angkat tangannya. Wah, kok matanya lebih berbinar tuh. Nah, kalau mau di fallback, gampang. Tinggal DM saja. DM ke sini, tapi ada passwordnya. Passwordnya apa? Passwordnya adalah YC OKOC fallback dong. Ya, coba. Kalau mau di fallback, follow dulu supaya kita bisa bertukar informasi di Instagram. Terus kalau mau di fallback, DM saya, passwordnya GC OKOC fallback dong. Fallbacknya gini ya. Fallback dong. Ya, jadi panjang begitu. Saya cukupkan sampai situ supaya kita bisa tanya jawab. Terima kasih buat moderator dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra Uno yang sudah menyampaikan paparannya tentang entrepreneur, wirausahawan, dan pebisnis. Sekolah menengah Garuda